Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Cloud Computing, di mana saya diberikan tugas untuk mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh dosen. Saya Nunung Tri Oktariani, asal Prodi PJJ Informatika. Terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu selaku dosen mata kuliah Cloud Computing, yaitu beliau Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, eh, mari kita mulai ke pembahasan dan apa saja soal yang akan saya jawab melalui video presentasi kali ini. Baiklah, eh, di sini ada beberapa soal yang beliau berikan, yaitu terkait yang pertama, menjelaskan istilah software as service, utility computing, integrated network. Lalu soal yang kedua menjelaskan gambar dan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Yang ketiga yaitu menjelaskan dan menyebutkan 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Dan yang keempat, yaitu menyebutkan dan menjelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Baiklah, saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai software as service. Di sini definisinya yaitu sebuah layanan perangkat lunak yang berbasis cloud. Software software as a service biasanya diakses melalui web application. Lalu revenue modelnya biasanya diterapkan oleh para penyedia SaaS, yaitu freemium dan subscription. Di sini sebenarnya pengguna dapat melakukan sewa aplikasi agar dapat mengakses fitur yang ada. Jadi pengguna atau usernya itu dapat membayar biaya tambahan untuk melakukan akses penuh atau meminta fitur tambahan yang disediakan oleh software as a service. Lalu berikutnya yaitu ada karakteristik. Karakteristik SAS yaitu berbasis internet. Lalu yang kedua aplikasi sifatnya terpusat. Karakteristik selanjutnya yaitu fitur dan fasilitasnya untuk update secara terpusat. Aplikasi yang ditawarkan oleh provider itu bersifat multi-tenant. Kalau misalkan berbasis internet, biasanya aplikasi ini diakses dan dikelola melalui website application. eh fiturnya itu fiturnya itu disediakan oleh pengguna supaya user itu dapat mengunduh dan memperbaharui aplikasi pada masing-masing komputer. Keuntungannya, keuntungan dari model SAS ini biasanya eh, dibandingkan dengan model desktop, yaitu perancangan dan distribusi softwarenya lebih memudahkan pengguna dan harganya pun lebih terjangkau. Biasanya, penyedia menawarkan sistem pembayaran sesuai dengan kebutuhan yang dipakai. Lalu biaya pemakaian bandwidth juga tergolong relatif murah. Bandwidth digunakan untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Ya, memang untuk harganya dari segi harga bandwidth pun juga relatif murah. Lalu mempermudah user untuk melakukan migrasi aplikasi dan menghilangkan sisi pembayaran atas lisensi software. Jadi lebih irit. Lalu serta meningkatkan produktivitas bagi user. Adapun contoh software as a service yaitu seperti Google Workspace. Google Workspace itu dapat kita ketahui Gmail, Google Docs, Google Drive. Lalu ada Microsoft 365. Di sini kita bisa melihat seperti Word, Excel, PowerPoint yang berbasis cloud.
Lalu Dropbox. Dropbox itu biasanya digunakan untuk menyimpan file dalam berbasis cloud. Lalu ada juga Netflix dan Salesforce. Baiklah, sebentar. Next. Lalu metodologi dari software as a service, yaitu metodologi pengembangannya memiliki kesamaan dengan software desktop, di mana yang membedakannya adalah arsitekturnya. Produk software as a service biasanya melakukan satu versi yang didistribusikan ke semua user. Lalu user itu dapat akses ke beberapa fitur berdasarkan active plan yang dimiliki oleh usernya. Untuk selanjutnya adalah utility computing. Definisinya yaitu suatu layanan provisioning yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga network bandwidth. Eh, Di sini utility computing menitikberatkan pada infrastruktur layanan, di mana dikemas oleh provider dalam bentuk teknologi virtualisasi dan dikenal sebagai layanan IaaS, yaitu Infrastructure as a Service. Karakteristik dari utility computing yaitu layanan penyimpanannya dan komputasinya secara virtual, lalu layanan customize, bisa di custom, terus layanan otomasi dan kontrol, yaitu automation. Lalu ada layanan monitoring, di mana monitoring secara fisik objek yang diinginkan posisinya berdasarkan koordinat bumi, peta, dan kamera. Lalu ada layanan optimasi objek. Selanjutnya layanan pengukuran objek, integrated dan kombinasi objek, serta layanan security, yaitu mengenkripsi dan menyimpan data. Secara infrastrukturnya, utility computing mempunyai keuntungan, yaitu salah satunya efisiensi pengguna sumber daya, lalu ada skalabilitas dan fleksibilitas, menghemat biaya dan pemeliharaan, serta pengolahan data itu lebih mudah. Melakukan migrasi data juga lebih mudah dan mendukung multi-tenancy. Contoh dari utility computing yaitu ada Amazon Web Service, ada Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Untuk selanjutnya ada Integrated Network. Seperti yang kita ketahui, Integrated Network yaitu definisinya sebuah jaringan yang menggabungkan beberapa jenis layanan komunikasi. Contohnya seperti data, suara, video, dan internet dalam satu infrastruktur yang terpusat. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh integrated network yaitu ada multi layanan, yaitu mampu melayani berbagai jenis komunikasi, lalu perangkat satu dengan perangkat lainnya itu juga lebih efisien, lalu secara infrastruktur dapat digunakan secara optimal dan dapat digunakan secara luas sesuai dengan kebutuhannya. Terus manajemen kontrolnya dilakukan secara terpusat. Contoh dari integrated network itu ada jaringan telekomunikasi. Contoh dari jaringan telekomunikasi sendiri adalah jaringan telekomunikasi modern yang kita ketahui yaitu jaringan VoIP. Lalu ada jaringan perbankan, yaitu menghubungkan antara mobile banking, ATM, sama kantor cabang yang ada di kantor offline-nya. Lalu ada cloud computing. Cloud computing itu juga untuk berbagi kebutuhan penyimpanan, pemrosesan, serta hosting. Lalu ada smart city infrastruktur dan network and enterprise network. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Lalu ada lalu untuk soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang hybrid cloud computing dan mengenai
arsitektur hybrid cloud computing. Sebelumnya definisi hybrid cloud computing itu apa? Yaitu metode komputasi awan yang menggabungkan dua atau lebih computing environment. Lingkungan yang dimaksud, pertama, private cloud dan public cloud. Lalu yang kedua yaitu lebih ke private clouds-nya, dua atau lebih dari public clouds. Jadi yang pertama adalah satu private clouds atau satu public cloud, bisa jadi dua private cloud, bisa jadi juga dua public clouds. Lalu satu perangkat keras fisik atau virtual dan terkoneksi ke dalam satu cloud. Komponen dari hybrid cloud itu sendiri terdapat tiga, yaitu private cloud, public clouds, dan hybrid cloud network. Karakteristiknya itu dipakai oleh perusahaan besar. Yang dibutuhkan oleh perusahaan itu yaitu layanan dari private clouds-nya dan public clouds-nya karena dapat membagi penyimpanannya, yaitu penyimpanan di private cloud untuk data yang sensitif dan public cloud untuk data-data yang sifatnya tidak private. Apa sih manfaat dari hybrid cloud itu sendiri? Manfaatnya itu adalah fleksibilitas yang tinggi, biaya yang rendah, pengendalian kontrol, pemulihan data back-end yang cepat. Jadi kita bisa merasakan manfaat dari hybrid cloud computing itu. Untuk selanjutnya ada arsitektur hybrid cloud. Di sini ada empat komponen utama dalam gambar. Yang kita lihat itu ada clients, ada cloud management platform, ada on-premise data center, lalu ada public cloud data center. Nah, penjelasannya klien itu merupakan pengguna. Lalu cloud management platform merupakan komponen utama untuk mengatur resource seperti provisioning, monitoring, untuk optimasi antara on-premise data center dan cloud data untuk komunikasi dengan klien. Kalau on-premise data center itu merupakan lokal infrastruktur untuk menyimpan dan memanage data yang kritikal. Lalu ada cloud data center merupakan infrastruktur cloud yang fungsinya terhadap customer facing data dan memiliki tingkat tinggi availability yang lebih mumpuni. Lalu untuk selanjutnya ada apa saja sih faktor yang mempengaruhi dalam implementasi cloud computing? Faktor yang mempengaruhi itu ada empat. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah security, government compliance, performance, dan finansial. Security sendiri yaitu aplikasi yang digunakan di server yang disediakan oleh vendor dan perusahaan, serta dapat diakses aplikasinya menggunakan internet. Berarti semua user dapat melakukan akses yang sama. Dengan demikian, user-user itu apabila memiliki niatan yang buruk, memiliki kesempatan yang sama juga untuk merusak sistem yang ada. Jadi kelemahannya itu. Lalu ada government compliance. Cloud computing sebenarnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti perbankan, bank itu wajib memiliki sebuah server di mana letak areanya itu yang dimiliki oleh bank tersebut sendiri. Lalu yang keempat adalah performance. Performa itu diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakupi seluruh kebutuhan usernya. Tujuannya untuk memastikan keberhasilan implementasi, diperlukan resource yang tepat guna sesuai dengan asesmen target usernya. Lalu yang terakhir adalah finansialnya. Untuk jangka ke depannya, disarankan memilih sendiri karena lebih murah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Untuk pengetahuan saja di Indonesia ini sangat dalam keadaan resesi. Cloud computingnya akan menghasilkan penghambat.
penghematan yang besar bagi perusahaan. Namun di Indonesia sendiri itu jarang yang menggunakan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di beberapa negara lain. Lalu jaringan internetnya juga menjadi masalah dalam teknologi cloud computing. Jaringan internet di Indonesia itu tidak secepat di luar negeri. Maka dari itu, eh, hal-hal yang penting seperti performance dan faktor-faktor lain itu merupakan penunjang untuk implementasi cloud computing. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Jadi, ada 8 keuntungan yang dimiliki oleh virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, ada pengurangan biaya investasi dan hardware. Yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Yang ketiga, kemudahan deployment. Yang keempat, mengurangi panas. Yang kelima, mengurangi biaya space. Yang keenam, kemudahan dalam maintenance dan pengelolaan. Yang ketujuh, standarisasi, dan yang kedelapan adalah kemudahan dalam replacement. Untuk penjelasan singkatnya, yaitu pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware itu dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasinya hanya menggunakan kapasitas yang ada, maupun digunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Tidak perlu ada penambahan perangkat komputer lainnya, server, ataupun peripheral secara fisik. Kalaupun ada penambahannya, biasanya untuk mendukung stabilitas kerja induk. Jika dihitung secara finansial masih tergolong hemat. Lalu yang kedua adalah kemudahan dalam backup dan recovery. Server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual itu dapat disimpan dalam satu konfigurasi sistem. Sehingga ketika ada crash, kita tidak perlu melakukan instalasi ulang dan melakukan konfigurasi ulang. Cukup mengambil dari salinan yang sudah tersimpan, lalu merestore datanya, sehingga data tersebut berhasil di backup dan server berjalan seperti semula. Lalu yang ketiga adalah kemudahan dalam deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dijalankan pada mesin lainnya dengan mengubah sedikit konfigurasi. Misalkan mengurangi beban kerja staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Lalu ada keuntungan lainnya, yaitu mengurangi panas. Misalkan berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruangan, yaitu ruangan server data. Lalu yang selanjutnya itu mengurangi biaya space. Jadi semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruangan untuk menyimpan perangkat. Lalu jika server ditempatkan pada suatu lokasi tertentu, maka akan berimbas pada pengurangan biaya penyimpanan server. Yang selanjutnya adalah kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelolanya. Jadi jumlah server yang lebih sedikit berarti lebih sedikit juga server yang harus ditangani. Standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emosi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu lagi mendeteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem komputer secara fisik. Lalu adalah kemudahan replacement. Kemudahan replacement itu sebagai pengganti dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Misalkan server induk sudah overload dan spesifikasinya itu tidak cukup lagi, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual mesin ke ke server lainnya yang lebih powerful. Lalu selain keuntungan itu ada 3 kerugiannya. Yang pertama, satu
satu pusat masalah. Artinya, virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Apabila server induk itu bermasalah, maka sistem virtual mesin yang di dalamnya yang tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan secara periodik dengan menggunakan prinsip failover clustering. Yang kedua, kerugiannya itu mengenai spesifikasi hardware. Virtualisasi tetap membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah satu pusat serangan. Jika penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan target semua serangan. Jika hacker itu bisa berhasil menerobos masuk ke dalam induk, maka ada kemungkinan masuk ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada di server induk. Baiklah, terima kasih. Sekian mungkin video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai cloud computing, di mana penjelasan-penjelasan tadi saya harap bisa memberikan pengetahuan lebih luas lagi terkait dengan cloud computing. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.